Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Mari hari ini saya mengajak setiap kita membawa korban pujian bagi Tuhan, sebab Dia Allah kekuatan di hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kau kekuatan umat-Mu, Tuhan, Kau andalan kami, Kau kekuatan kami, gunung batu tempat perlindungan.
sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan, Kau sumber segalanya di hidupku. Kau kekuatan dan penghiburan, di dalam-Mu ada kuasa yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang limpah. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur, karena kami punya Allah sumber kekuatan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, tiba waktunya kami akan belajar firman-Mu. Urapi setiap kami, juga urapi hamba-Mu, sehingga setiap kami boleh semakin hari dibangun oleh kuasa firman. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Kita sudah memasuki bulan Desember di tahun 2025. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Saya percaya bahwa the goodness of God, kebaikan Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pagi hari ini saya ingin menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan yang dialami oleh salah satu tokoh di dalam Alkitab. Namanya adalah Yakub. Bagaimana Tuhan memberkati Yakub, menyertai Yakub dengan rencana yang sempurna, sehingga ketika Yakub meninggalkan dalam keadaan miskin, ya, tetapi dia pulang ke rumahnya dalam keadaan diberkati secara berkelimpahan. Mari kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 30 ayat yang ke-32. Kejadian pasal 30 ayat yang ke-32. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam, segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Jadi ketika Yakub ini bekerja di pamannya Laban sebagai seorang gembala, dan 14 tahun dia bekerja, dia mendapatkan 2 anak Laban, Lea dan Rachel. Nah, tibalah saatnya Yakub meminta apa yang menjadi bagiannya, yang menjadi upahnya. Lalu mereka bernegosiasi, dan saya percaya bahwa Yakub ini mendapatkan hikmat Tuhan untuk mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan ketika mereka bernegosiasi, maka Yakub berkata, begini, biarlah kambing domba yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah yang menjadi upahku. Nah, Laban ini kan orangnya licik. Dia pikir memang secara kenyataan kita melihat kambing domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang itu jarang. Itu sedikit sekali. Dan Laban, oke, kalau kamu minta seperti itu, saya setuju. Ya. Tetapi rupanya Yakub ini mendapatkan hikmat Tuhan yang luar biasa. Sampai dia berani berkata seperti itu. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Yakub untuk mendapatkan berkat dari Tuhan yang luar biasa? Kita akan buka ayat berikutnya. Kejadian pasal 30 ayat 37 sampai 39.
Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badan dan pohon berangan, dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Jadi rupanya Yakub ini melakukan apa yang menjadi hikmat Tuhan yang dia peroleh. Maka dia membuat dari dahan pohon sesuatu yang menyerupai yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Dan itu ditaruh di dekat di mana kambing domba itu minum. Dan ketika kambing domba itu berkelamin atau kawin, sementara mata mereka memandang yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Yang anehnya, anaknya yang lahir itu berbintik-bintik dan berbelang-belang. Padahal kita cari domba, kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itu sukar Bapak Ibu. Tetapi oleh karena hikmat Tuhan, maka Yakub lakukan semuanya itu, sehingga ketika mereka kawin, kambing domba tersebut sambil matanya memandang yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, maka anaknya yang lahir, kambing domba tersebut berbelang-belang dan berbintik-bintik. Dan itu terus dilakukan oleh Yakub. Dan sampai satu waktu tertentu, kambing domba yang berbintik dan berbelang-belang itu jadi sangat banyak. Sehingga Yakub itu mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Kita baca, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Rupanya dari hikmat yang diberikan Tuhan kepada Yakub dan Yakub melakukannya, sehingga Tuhan membuat kambing domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang itu sangat banyak jumlahnya. Dan itu akhirnya membuat Yakub menjadi sangat diberkati, hartanya bertambah-tambah berkelimpahan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, kalau kambing domba saja ketika mereka kawin, matanya memandang sesuatu yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, maka anaknya yang lahir berbelang-belang dan berbintik-bintik. Nah, apalagi kita sebagai orang-orang percaya, ya, ketika kita berdoa, menemukan sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan dalam hidup kita, imajinasikan itu ketika Anda berdoa. Bayangkan itu ketika Anda berdoa, Anda melihat di alam roh sesuatu yang Anda butuhkan dalam hidupmu, ya. Dan ketika engkau mengimajinasikan tersebut, memvisualisasikan tersebut di alam roh, maka saya akan percaya itu akan dinyatakan di alam jasmani, ya, di bumi ini. Dan saudara akan mendapatkan apa yang engkau perlukan di dalam hidupmu. Paul Joyongi satu ketika mengajarkan, membuat buku, ya, dimensi keempat, yaitu tentang doa. Rupanya dengan cara mengimajinasikan, membayangkan, memvisualisasikan apa yang kita butuhkan, kita perlukan, satu saat, ya, tetap dengan iman itu akan terjadi. Tuhan akan berikan di dalam hidup kita. Saya kini percaya bahwa firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua saudara yang mengikuti doa pagi secara online, ya. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji dan menyembah Tuhan, dan kita merenungkan kepada firman Tuhan, saya kini percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita perbuat, Tuhan akan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.